Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan turut campur di dalam kehidupan kita, seharusnya kita menjadi orang yang bersukacita. Karena dengan demikian hidup kita boleh dibentuk oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kehidupan rohani seseorang tidak dapat disembunyikan. Karena kehidupan rohani itu disertai oleh kuasa dan kasih Tuhan. Sehingga orang tersebut mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Bahkan hidupnya juga mengalami campur tangan Tuhan. Disitulah saudara-saudara, kehidupan rohani kita bisa disaksikan oleh lingkungan kita. Mereka bisa melihat bagaimana hidup kita berubah. Baik dalam tutur kata kita, baik dalam perbuatan dan tingkah laku kita. Dan lebih daripada itu, mereka melihat ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita, yang nyata di mata mereka. Saudara, bagaimanakah kehidupan saudara? Sudahkah kita memiliki kehidupan rohani, relasi dengan Tuhan, mengalami Tuhan? Disitulah kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 21 ayat 22 sampai 34. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah 7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, 7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita baca dari firman Tuhan, Raja Abimelek dan panglima tentaranya yang bernama Pikol itu menjadi gentar dengan Abraham. Abraham tinggal di wilayah mereka. Dan mereka bisa menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan menyertai Abraham itu. Pastilah mereka pernah mendengar bagaimana Abraham melepaskan Lot dan keluarganya. Dan juga bagaimana harta benda Abraham terus bertambah dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Abimelek meminta Abraham supaya dia bersumpah tidak berlaku curang kepada keturunan Abimelek. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, kehadiran Tuhan yang menyertai seseorang dapat disaksikan oleh lingkungannya. Itulah yang pertama. Saudara, Abraham mempunyai kehidupan yang sangat terbuka bagi Abimelek dan termasuk Pikol, panglima tentaranya. Disitulah saudara-saudara kenapa Abimelek dan Pikol menjadi gentar kepada Abraham. Dikatakan oleh mereka,
Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Pasti penyertaan ini mereka saksikan melalui kuasa Tuhan dan melalui berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan orang percaya yang disertai Tuhan mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini. Karena di dalamnya ada kasih berkat Tuhan, dan di dalamnya ada kuasa Tuhan yang menyertai. Sehingga saudara-saudara, orang selingkungan dengan kita sebagai orang percaya bisa menyaksikan bahwa orang ini berbeda. Disitulah saudara-saudara, kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia ini. Bukankah orang-orang percaya Tuhan Yesus katakan kita adalah garam dan terang dunia? Dan terang itu tidak bisa disembunyikan. Dia akan terus bercahaya, menyinari lingkungannya. Saudara, oleh karena itu, betapa penting kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani tidak bisa lepas dari relasi kita dengan Tuhan. Kehidupan rohani tidak bisa lepas daripada ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan kerelaan kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Saudara, sudahkah saudara memelihara kehidupan rohani yang baik sehingga menjadi kesaksian bagi orang lain? Yang kedua, saudara, orang percaya haruslah dapat dipercaya oleh lingkungannya. Abimelek dan Pikol datang kepada Abraham karena mereka gentar kepada Abraham melihat kuasa Allah dalam hidupnya. Dan mereka meminta Abraham bersumpah untuk tidak mengganggu atau berlaku curang kepada keturunan Abimelek. Dan Abraham, dia berkata, aku bersumpah. Saudara, kalimat aku bersumpah dari Abraham menunjukkan bahwa Abraham, dia patut dipercaya oleh Abimelek dan Pikol bahwa dia tidak akan berlaku curang. Saudara, sebagai orang percaya, kita percaya kepada Tuhan, namun kita harus bisa dipercaya oleh lingkungan kita. Ketika kita tidak bisa dipercaya oleh lingkungan kita, kita sedang mempermalukan nama Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak perlu sampai bersumpah supaya kita dapat dipercaya. Dan dapat dipercaya oleh orang lain bukanlah dalam waktu singkat. Orang melihat kehidupan kita, maka kepercayaan itu akan dibangun. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita membiasakan hidup kita, kehidupan yang dapat dipercaya, kehidupan yang benar, yang baik. Sehingga orang bisa mengandalkan kita sebagai orang percaya. Dan saudara, itu menjadi kesaksian yang penting bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini memberitahukan semua yang baik dan yang menunjang kehidupan adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang dialami oleh Abraham dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apa yang Abraham miliki, itu yang baik. Itulah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan saudara-saudara, Abraham memberitahukan kepada Abimelek dengan 7 domba betina yang dia khususkan dan dia serahkan secara khusus dengan dari tangannya sendiri kepada Abimelek, memberitahukan kepada Abimelek bahwa sumur yang ada itu adalah milik Abraham. Dan saudara perhatikan, Abraham dia memanggil nama Tuhan. Dikatakan nama Tuhan yang kekal, dia memanggil nama Tuhan. Artinya apa, saudara? Saudara, Abraham mengakui kehidupan
yang Abraham miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh karena di situ saudara-saudara, Abraham dia bersyukur kepada Tuhan dengan memanggil nama Tuhan. Saudara, apa yang baik, yang menunjang kehidupan kita, itulah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara, kenapa kita masih bisa melanjutkan kehidupan kita dengan baik? Karena Tuhan menyediakan itu bagi kita. Meskipun kita punya tanggung jawab di dalam kita memelihara hidup kita, namun Tuhanlah yang sebetulnya memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita seperti Abraham. Di dalam pengakuan kita bahwa kehidupan kita pemberian Tuhan, kita selalu memanggil nama Tuhan di dalam rangka kita memuliakan Dia, mengakui Dia, bahkan mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebahagiaan firman Tuhan ini. Kami berterima kasih Tuhan ingatkan bahwa kami sebagai orang percaya haruslah menjadi orang yang dapat dipercaya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Dan kami tahu ya Tuhan, orang-orang percaya yang mengalami campur tangan Tuhan bisa menjadi kesaksian bagi orang lain akan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Engkau. Tuhan, jadikanlah hidup kami yang seperti ini. Namun biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu bersyukur kepada Engkau untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami tidak lupa selalu memasyurkan nama-Mu, memanggil nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah hari ini sekali lagi yang belajar memasyurkan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.